Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali dengan materi pembelajaran fisika kelas 12 IPA. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa semangat, senyum, dan syukuri apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini dan akan datang. Jadi pembelajaran, kegiatan kita dapat berjalan lancar. Pertemuan pertama kelas 12 IPA, materi pertama yaitu listrik statis. Nanti kita akan pelajari tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Statis adalah listrik tidak mengalir. Nah, coba perhatikan penggaris dan kertas. Kertas bergerak mendekati penggaris. Nah, mengapa ya plastik yang digosok-gosok pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil? Ayo, silahkan dicoba. Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami tentang atom yang sudah dipelajari di materi pembelajaran kimia dan Ibu mengulas sedikit tentang atom. Suatu zat terdiri dari beberapa atom. Kemudian atom terdiri dari inti dan elektron-elektron. Nah, di dalam inti terdapat proton dan neutron. Partikel penyusun atom yang pertama yaitu proton yang bermuatan positif, kemudian neutron tidak bermuatan, elektron bermuatan negatif. Susunan zat padat. Nah, misalkan ini zat padat terdiri dari beberapa atom. Di sini zat padat terdiri dari beberapa partikel, kemudian terdiri dari beberapa atom. Nah, di dalam atom ini terdapat beberapa elektron dan inti. Intinya itu ada neutron dan juga proton. Nah, partikel-partikel atom sudah dijelaskan tadi. Partikel atom yang pertama proton muatannya positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron netral ya, 0. Proton dan neutron membentuk inti yang dikelilingi oleh elektron-elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti, energi elektron akan semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan elektron. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron, sedangkan atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Muatan listrik pada benda. Nah, coba perhatikan penggaris plastik yang digosok pada rambut dapat menarik bulu ayam. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan plastik dan bulu ayam sehingga bulu ayam dapat tertarik oleh penggaris plastik? Nah, sekarang ayo kita coba. Silahkan praktekkan di rumah tentang muatan listrik suatu benda. Nah, tujuannya untuk menentukan jenis muatan listrik pada benda. Alat yang dibutuhkan banyak ya, bisa kita temukan. Yang pertama kaca, kemudian penggaris plastik, kain sutra, kemudian kain wol. Gosok-gosok plastik pada kain wol, kemudian gantung penggaris plastik yang telah digosok oleh kain wol dengan statip atau dengan tali. Gosok penggaris plastik pada wol atau rambut. Jadi kain wolnya bisa diganti sama rambut ya, tidak apa-apa. Amati apa yang terjadi pada penggaris yang digantung tali. Kemudian kain sutra digosokkan pada batang kaca atau pada kaca cermin ya. Amati apa yang terjadi. Gosok-gosok kain sutra pada batang kaca yang lain, dekatkan kaca dengan kaca. Apa yang terjadi? Nah, ada 2 buah kaca ya. Kalau bisa kacanya yang kecil aja.
Jadi silahkan dicari, silahkan dipraktekkan. Nanti diisi kesimpulan apakah penggaris plastik jenis muatannya apa, apakah sama dengan jenis muatan pada kaca. Nah, nanti dicari kesimpulannya apakah penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan muatan kaca. Kalau begitu, penggaris plastik yang telah digosok dengan kain wol atau rambut, kita tetapkan muatannya jenisnya apa. Kemudian pada kaca yang digosok kain sutra, kita tetapkan muatannya apa. Silahkan dicoba. Nah, ini kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk demonstrasinya, tetapi nanti dicoba langsung ya. Plastik yang digosok kain wol ini muatannya kita buktikan. Jadi pada PowerPoint ini merupakan pembuktian dari demonstrasi yang akan dilaksanakan. Ya, silahkan dicoba. Nanti kalau sudah dicoba, samakah kesimpulannya dengan yang Ibu bisa? Nah, interaksi antara muatan listrik plastik dan kaca. Kemudian tadi plastik dan plastik. Nah, ini hukum Coulomb ya. Setelah kepercobaan demonstrasi yang kita laksanakan tadi, hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb di sini dua muatan. Jadi hukum Coulomb yang dipelajari tentang dua muatan. Jadi muatannya ada yang sama-sama positif, ada yang positif dan negatif, atau sama-sama negatif. Ya, kita lihat yang pertama, gambar yang pertama, jika muatannya sama-sama positif, jadi arah gayanya menjauhi, kedua-duanya menjauhi. F itu gaya Coulombnya atau gaya muatan listriknya. Kemudian Q1 dan Q2 itu muatan 1 dan muatan 2, R itu jarak antara kedua muatannya. Nah, ini jika muatannya positif dan negatif, jadi gayanya saling mendekati. Jadi muatan Q1-nya positif, muatan Q2-nya negatif, sehingga jaraknya di situ saling mendekati. Nah, besar gaya tarik-menarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, itu hukum Coulombnya ya. Hukum Coulomb menyatakan gaya. Jadi besar gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak antara muatan itu sebanding dengan muatan kedua gaya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Itu keterangannya. K itu konstanta ketetapan. Nah, contoh soalnya, dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrocoulomb dan min 2 mikrocoulomb yang terpisah sejauh 10 cm. Bila ketetapan Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, berapakah besar gaya tarik antar kedua muatan? Nah, kita lihat muatannya, Q1-nya 3 mikrocoulomb positif, Q2-nya min 2 mikrocoulomb negatif ya. Berarti nanti geraknya tarik menarik apa tolak menolak? Ya, geraknya tarik menarik, salah. Jadi saling mendekati ya. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jadi hasilnya di sini mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat min 6 coulomb. Jadi cm diubah ke meter. Jadi 10 pangkat min 2 meter. Jadi diubah dulu satuannya dalam satuan internasional. Baiklah, ini saja materi dari Ibu untuk hari ini. Silahkan mencoba demonstrasinya tadi. Setelah mencoba demonstrasi, Ibu akan memberikan penugasan melalui Google Classroom. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dalam pembelajaran daring kali ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita kembali tatap muka. Jangan lupa juga jika pergi keluar rumah,
tetap protokol kesehatannya digunakan, menggunakan masker, kemudian sering-sering cuci tangan dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.